Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai simbol dalam peta. Mungkin untuk minggu kemarin kita sudah belajar mengenai komponen-komponen peta. Salah satunya yaitu simbol. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai simbol dalam pembuatan peta. Seperti yang kalian lihat, itu ada fungsi simbol pada peta, yaitu mewakili objek yang digambarkan pada peta, lalu memiliki keterangan yang ditempatkan pada peta. Lanjut, syarat simbol. Syarat simbol pada peta itu memiliki 3 secara umum. Yang pertama itu ada sederhana, mewakili objek aslinya, lalu standar. Standar di sini memiliki makna simbol yang digunakan, yaitu sederhana atau mudah dipahami. Lalu yang memiliki objek aslinya itu ada pilihan bisa vektorial sama abstrak. Kalau vektorial itu bisa dibuat semirip mungkin dengan objek aslinya. Lalu abstrak itu tidak harus serupa dengan objeknya sebenarnya. Contohnya itu ada simbol gunung untuk vektorial, lalu simbol abstrak untuk simbol ibu kota provinsi atau ibu kota negara. Lalu standar yang dimaksud yaitu menggunakan simbol-simbol yang sudah umum atau biasa digunakan oleh peta lainnya. Acuannya bisa dari badan tertentu yang bertanggung jawab terhadap penulisan dalam peta. Lalu ini ada simbol. Tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi dalam peta. Itu ada titik, garis, sama area. Jadi bentuk simbol itu terdiri dari 3 atau bisa digolongkan menjadi 3, yaitu titik, garis, sama area. Yang pertama simbol titik. Simbol titik adalah simbol yang biasa digunakan untuk mewakili suatu lokasi. Contohnya seperti ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Lalu bentuk simbol ini kadang memiliki bentukan seperti persegi panjang, bentuk bintang, dan lain sebagainya. Lalu ada simbol garis. Nah, itu seperti yang kalian lihat. Contoh simbol garis ada sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, dan lain sebagainya. Nah, itu ada penjelasannya. Simbol garis menggambarkan unsur-unsur yang memanjang dan dibedakan dengan warna dan pola atau bentuk garis. Jadi, itu seperti sungai dan batas negara, itu bentukannya kan memanjang atau seperti garis, namun memiliki pola atau bentuk yang berbeda. Kalau sungai memiliki cabang, kalau batas negara itu ada bentuknya seperti putus-putus, ya, garis putus-putus. Lalu lanjut simbol area. Simbol area menggambarkan unsur-unsur yang meluas atau mempunyai luasan. Contohnya seperti danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur, dan lain sebagainya. Biasanya ini dibedakan oleh warna. Misalkan untuk wilayah yang memiliki vegetasi yang lebih tinggi memiliki warna hijau yang lebih gelap. Vegetasi itu adalah tingkat tanaman atau kerapatan tanaman yang ada di muka bumi. Lalu itu ada simbol berdasarkan ketampakannya. Nah, selain jenisnya itu bisa dibagikan menjadi ketampakannya. Jadi ada 4. Di sana ada simbol hipsograf, hidrograf, simbol hasil budidaya manusia, lalu ketampakan vegetasi. Untuk hipsograf itu terkait relief atau tonjolan yang ada di muka bumi.
Misalkan itu ada gunung, pegunungan, dataran rendah. Lalu untuk hidrograf ini terkait ketampakan air, misalkan itu ada selat, laut, danau, teluk. Lalu yang ketiga itu ada hasil budidaya manusia atau kultur. Misalkan ada jalan, jembatan, kota, terus pokoknya terkait pemukiman mungkin, pokoknya terkait hasil dari budidaya manusia. Misalkan yang kayak tadi ada jalan, kan itu jalan hasil buatan manusia. Lalu yang keempat, yang terakhir itu simbol kentampakan vegetasi. Nah, contohnya tadi yang pembedaan warna kerapatan vegetasi, misalkan warna hijaunya lebih gelap itu menandakan kerapatannya lebih rapat. Kalau hijau muda itu kerapatan vegetasinya sedikit. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai simbol. Untuk pemahaman lebih lanjut atau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.